Halo Sobat Gus Afik yang budiman dan budimanah. Kembali lagi di channel penuh pencerahan dan sedikit keisengan ilmiah. Kali ini, kita bakal bahas hal yang kelihatannya sederhana tapi bikin hati ini kelengan. Pernah nggak sih kalian lihat video anak-anak kecil di Jepang yang dengan sopan membungkuk ke arah pengendara setelah menyeberang jalan? Bukan mau nyari duit receh atau kode minta traktiran sushi, ya, tapi itu adalah bentuk terima kasih mereka. Ya ampun, anak kecil loh, bukan tim sukses calon wali kota. Di tengah dunia yang sibuk, mereka tetap sempat membungkuk. Kita baru disalip motor, udah misuh-misuh sambil doain banyak kempes, dan seluruh kebun binatang disebut. Hahaha, lanjut guys. Lucunya lagi, bukan cuma ke manusia mereka membungkuk, tapi juga ke robot. Coba bayangin, robot aja dihormatin, lah kita. Kadang lupa bilang makasih ke abang ojek online padahal udah dianterin pas hujan. SAD. Kenapa anak-anak Jepang bisa sesopan dan seterhormat itu? Ternyata jawabannya bukan karena mereka minum teh sopan setiap pagi. Tapi karena sejak kecil mereka diajarkan tata krama, nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Fokus pendidikan di sana bukan cuma di otak, tapi juga di hati. Dan hebatnya lagi, anak-anak Jepang itu mandiri sejak dini. Gak ada tuh drama, maa, temenin sampai gerbang sekolah ya. Mereka berangkat sekolah sendiri, jalan kaki, naik sepeda, atau nebeng kereta. Mobil? Motor? Dilarang. Bukan karena mahal, tapi karena, ya, biar mereka belajar hidup susah dari kecil. Anti manja-manja klub. Bayangin kalau di sini diterapkan. Baru jalan 2 langkah udah update status, menuju sekolah. Doakan aku kuat, lihat ini gemesin gak guys? Intinya sobat, dari hal-hal kecil kayak membungkuk dan naik kendaraan umum, lahirlah karakter besar. Kita bisa belajar banyak dari anak-anak Jepang. Bahwa sopan santun itu bukan barang kuno, tapi bekal utama menghadapi dunia yang kadang kejam, kadang ngegas, dan kadang buffering. Jadi, yuk, mulai hari ini, setidaknya jangan pelit bilang makasih. Kalau bisa sih, sesekali membungkuk. Tapi ingat, jangan mendadak di trotoar, entar dikira nyari receh ketinggalan. Sobat Gus Afik, mari lanjutkan petualangan menyelami dunia anak-anak Jepang yang sopan, disiplin, dan bisa bikin kita para orang dewasa merenung. Aku di umur segitu ngapain aja ya selain nonton kartun sambil ngupil? Jadi gini, di Jepang, jam sekolah itu mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Telat masuk? Wah, bukan cuma disenyumin satpam, tapi harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi tunggu dulu, kalau ngulang, langsung kena skorsing, sob. Serius banget urusan waktu. Di sini, kadang telat disambut dengan macet, bu. Tadi hujan. Terus, saya lupa kalau hari ini Senin. Kehidupan sekolah mereka juga jauh dari drama tas branded atau sepatu yang bisa ngeluarin lampu. Semua murid pakai barang yang sama. Tas, sepatu, seragam, disediakan oleh sekolah. Gak ada tuh saling flexing atau adu merek. Bener-bener sekolah, bukan ajang fashion week. Dan ini yang paling bikin takjub, makan siang bareng di kelas. Iya, kamu gak salah dengar. Kelas disulap jadi ruang makan. Anak-anaknya bawa taplak meja kecil dari rumah, sumpit, sikat gigi, gelas, sampai sapu tangan. Lengkap banget. Tinggal bawa lilin sama musik jazz, langsung jadi fine dining. Pas jam makan tiba, mereka kerja sama. Ada tim yang ngatur meja, ada yang ambil makanan dari dapur. Gaya banget kan? Di sini sih, yang ada rebutan sendok, terus nyolong nagih teman pas dia nengok ke belakang. Ada yang ngaku gak tulis di kolom komentar. Setelah makan, langsung gosok gigi bareng-bareng di tempat duduk masing-masing. Bayangin, seruangan bunyi, krosok-krosok, kompak. Kalau di sini, abis makan yang dicari biasanya, kursi malah sama HP. Asik gacai. Tapi belum selesai. Mereka bersih-bersih sendiri, kumpulin sampah, cuci piring, bersin semua. Bukan karena takut guru BP, tapi karena memang diajarin tanggung jawab. Anak kecil, loh.
Bukan mahasiswa kos yang piring bekas makan Indomie bisa jadi fosil. Sobat Gus Afik, semua ini bukan cuma soal aturan, tapi tentang pembiasaan karakter sejak dini. Gimana dari kecil mereka diajarkan menghargai waktu, hidup sederhana, bertanggung jawab, dan gosok gigi dengan hati yang tulus. Dan kisah anak-anak Jepang yang super mandiri ini belum tamat, Sobat Gus Afik. Setelah sekolah, mereka bersihin kelas sendiri. Iya, kelas yang tadi dipakai belajar, makan siang, sikat gigi, semua dirapikan sendiri. Gak ada tuh nyari cleaning service sambil bilang, "Pak, ini bukan tumpahan saya ya, saya duduk di pojok sono kok." Bahkan beberapa anak ditugaskan untuk bersih-bersih area lain di sekolah, dari lorong-lorong sampai toilet. Anak-anak ini sukses membuat Mopel jadi sahabat sejati, bukan musuh bebuyutan seperti kita saat jadwal piket. Ada yang ngaku gak ya pemirsa Gus Afik? Hahaha, lanjut, guys. Luar sekolah pun mereka tetap luar biasa. Ada yang langsung bantu orang tua, atau kayak bocah satu ini, belanja sendiri ke supermarket sambil bawa sampah daur ulang. Sendirian. Tanpa drama nanya, boleh beli es krim gak? Setiap 3 detik. Salut, Dek. Kakak yang udah gede aja kadang masih nunggu flash sale baru gerak. Sobat, sungguh mengagumkan melihat anak-anak kecil dengan karakter sebesar Gunung Fuji. Semua ini bukan terjadi dalam semalam, tapi hasil dari budaya dan tradisi yang kuat, yang dipupuk selama lebih dari 60 tahun. 60 tahun. Itu artinya, sebelum mie instan ditemukan, mereka sudah lebih dulu meracik resep kehidupan, hormat, hemat, dan kuat. Maka tak heran, di Jepang kita akan menemukan masyarakat yang tertib, sopan, disiplin, dari lorong stasiun sampai antrean di konbini. Mereka jalan sesuai jalur, antre tanpa desak-desakan, dan menghargai satu sama lain. Bahkan suara batuk pun terasa sopan. Nah, gimana, Sobat Gus Afik? Siap mulai hidup lebih tertib mulai dari hari ini? Atau minimal, mulai dari nyuci piring sendiri? Ayo kita tengok antrian di depan gerbong kereta di Jepang. Luar biasa. Meski di dalam cuma ada 2 orang yang turun, yang mau naik tetap nunggu dengan sabar. Mereka nggak akan nyelonong masuk sebelum yang turun benar-benar habis. Coba di sini. Kadang yang turun belum selesai, yang naik udah kayak lomba panjat pinang. Naik eskalator? Wah, padat merayap, tapi nggak ada yang ngerobot jalur. Semua tahu posisinya, semua paham aturan mainnya. Penuh tapi tertib. Sungguh, Jepang itu seperti orkestra kedisiplinan. Kalau di kita, kadang eskalator berasa kayak uji ketahanan diri, terutama kalau ada yang berdiri di 2 sisi sambil main HP. Tapi semua ini bukan sulap, bukan sihir. Ini hasil dari pendidikan karakter sejak dini. Di Jepang, pendidikan itu bukan cuma soal lulus ujian, tapi soal lulus jadi manusia yang bisa hidup berdampingan dengan damai dan sopan. Dengan 126 juta penduduk, Jepang tetap bisa tertib, bersih, dan dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Ini bukan cuma kerja polisi, tapi hasil kerja bareng antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Semua ambil bagian. Semua ikut mendidik. Sobat Gus Afik, inilah pelajaran paling penting, karakter itu seperti otot, harus dilatih setiap hari. Dan makin dini dimulai, makin kuat hasilnya. Jadi, yuk kita mulai dari diri sendiri. Dari hal-hal kecil, antre dengan sabar, buang sampah pada tempatnya, bilang makasih dengan tulus. Kalau kalian setuju, jangan pelit buat share video ini, pencet tombol like, dan kalau berkenan, subscribe buat info menarik lainnya dari Gus Afik. Kritik dan saran? Taruh aja di kolom komentar, asal jangan baperan ya. Gus Afik pamit dulu, sob. Tapi tenang, kita bakal balik lagi dengan informasi yang gak kalah seru, tetap akurat, dan pastinya, membuatmu mikir sambil senyum-senyum sendiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.